Ayah dan anak ini bertukar jiwa saat bintang jatuh di malam sebelumnya. Mereka berdua berharap kehidupannya berubah. Si anak ingin cepat dewasa dan menghasilkan banyak uang. Sedangkan si ayah ingin kembali ke masa mudanya karena stres dengan urusan kantor, menghadapi amarah si bos, dan juga memikirkan hubungannya dengan si mantan istri. Mulai hari itu mereka saling bertukar peran. Si ayah bersekolah dan si anak disuruh sang ayah untuk ke kantor agar ia bisa sekalian tahu bagaimana beratnya dunia kerja. Si ayah berpesan agar si anak tak mengotak-atik urusan saham yang sedang si ayah tangani, karena keberlangsungan karir dan hidup sang ayah bergantung pada itu semua. Si anak balik meminta si ayah agar menjaga reputasinya yang terkenal baik dan berprestasi di sekolahnya. Mereka berdua pun berangkat memulai peran mereka masing-masing. Perubahan si ayah di tempat kerja sangat dirasa oleh si asisten. Ia mengira si manajer terlalu stres dengan pekerjaan, sehingga meminta merubah set meja yang selama ini tak boleh diotak-atik. Pembawaannya pun jadi lebih bersahabat pada karyawan lainnya. Langsung saja si anak meminta seluruh data saham pada si asisten untuk dipelajari. Di lain tempat, si ayah malah harus dihukum berdiri saat kelas oleh si guru, lantaran tertidur karena bosan dan tak paham dengan materi yang diajarkan. Setelah mempelajari semua data tadi, si anak meminta si asisten untuk menjual 2 saham yang padahal kini sedang naik-naiknya. Tak bisa menolak, ia pun terpaksa menuruti atasannya itu. Tak lama setelah itu, wakil manajer yang juga merupakan murid si ayah menanyakan penjualan saham tadi. Dari senyum liciknya, ia sengaja telah menyiapkan saham itu agar gurunya itu merugi. Beruntungnya si anak menyadari bahwa saham itu akan segera anjlok. Si anak sudah memiliki target saham lain yang ia yakini pasti akan naik dan memberikan untung besar. 2 bawahannya itu terkaget karena saham yang dimaksud nilainya sangat merosot dan tak ada harapan untuk naik lagi. Namun si anak kekeh membelinya. Bahkan ia berhutang ke bank dan menggadaikan seluruh asetnya sehingga terkumpul 30 miliar untuk membeli saham itu. Si murid menyeringai menganggap bahwa karena hal ini nanti si guru akan dicopot dari jabatannya dan pastilah dirinya yang akan ditunjuk untuk menggantikannya sebagai manajer. Si murid langsung berpura-pura memuji pandangan si guru. Namun saat si guru mengajaknya untuk membeli saham yang sama dengannya, ia langsung beralasan dan buru-buru pamit dari sana. Tiba-tiba saja si anak ditelepon bahwa si ayah berkelahi di sekolahnya. Ia pun harus datang ke sekolah untuk mengurusnya. Si ayah berkata bahwa ia hanya menolong siswi yang dirundung ketika siswa itu. Seharusnya mereka bertigalah yang dihukum, tapi malah pelaku itu meminta agar si ayah dikeluarkan dari sekolah, serta membayar ganti rugi untuk pengobatan mereka sebesar 200 juta. Si ayah pun berdiri dan berkata akan memanggil kenalan ayahnya dari dinas pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar nama itu, nyali guru BK langsung ciut. Ia tak mau sekolahnya terkena masalah. Guru BK itu balik memarahi ketiga murid nakal itu dan mengeluarkan mereka dari sekolah. Si anak pun kembali ke kantor dan si ayah pulang ke rumah. Ia dibuat kaget mendapati semua barang-barang di rumahnya diangkut oleh orang-orang. Ia diberitahu bahwa si anak memang telah menggadaikan semuanya. Bahkan kedua sahamnya itu telah dijual oleh si anak.